إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah mencari rezekinya. Dan untuk masalah rizki ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita mau membahas tentang rizki yang berlimpah. Ayo jamaah yang di rumah segera merapat, langsung siapkan aja catatannya ya. Dan yang mau rezekinya melimpah insya Allah hari ini kita akan belajar dan juga bukan cuma melimpah tapi makin berkah. Dan semuanya harus belajar sama-sama hari ini nih. Yang di rumah ayo dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah oh ternyata ini rahasia rezeki berlimpah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah kalau bicara masalah tentang rezeki nih ya jamaah pasti maunya buru-buru. Bikin catatannya langsung nyatat kira-kira apa aja yang bikin rezekinya berlimpah. Dan langsung aja kita minta amalannya atau rahasia yang pertama sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin, apa nih Bib amalan yang pertama Bib yang harus kita lakukan Bib? Tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini pagi hari ini di Islam Itu Indah Trans TV kita sedikit akan membahas tentang bagaimana sih untuk bisa melancarkan rezeki kita. Artinya di antara ikhtiar kita. Masya Allah. Artinya orang mencari rezeki itu ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Jadi ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Di antara doa setelah kita ikhtiar adalah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suka kalau orang lihat nih, misalnya Ustadz Syam nih punya rumah, kita juga pengen punya rumah, pegang Masya rumah Allah. Ustadz Syam, Oh, sholawatin aja bener, kan. disolawatin dulu. Sholawatin Mobil dulu gitu ya. nih. Mobil. Kan? Artinya apapun hajat kita, artinya dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sholawat-sholawat yang mulia semua, sholawat Nabi ini mulia. Enggak ada misalnya sholawat naria orang katakan itu sholawat yang enggak bagus. Enggak, semua sholawat yang berkaitan semuanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikatakan bid'ah. Sholawat kepada Nabi, doa. Arti doa kepada Rasul, doa kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah sholawat Jibril. Kalau tahu sholawat Jibril itu seperti apa? Nah, kita pengen tahu dulu sejarah sholawat Jibril. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam ingin menikah atau ingin menyentuh calon istrinya Sayyidatuna Hawa. Pada saat itu masih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, kau harus bayar maharnya. Nabi Allah Adam tanya bagaimana mahar?
agar aku bisa menikahi Sayyidatuna Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan salli ala habibi Muhammad. Salawatlah kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Jibril mengajarkan salawat pertama, membisikkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa salawatnya? Yang sering orang lantunkan itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ada temennya. Kayak asikan sendiri dia. Jadi, Bib, ini kalau bicara masalah tentang salawat ini kualitas atau kuantitasnya bagaimana Bib? Harus memang ada amalannya, kan saya pernah dengar ada 1000, ada yang bilang 100, ada yang bilang artinya bagaimana? banyak di dalam kitab Afdalus Sholawat. Banyak Syekh Sya'rani misalnya, orang-orang ada yang ulama-ulama kita ada yang salawatnya 5.000, ada yang 10.000. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau setiap hari salawat kepada Rasul itu 20.000 kali salawat kepada Nabi. Ini artinya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali ala rahmatullah, ada seseorang ketemu Nabi, Nabi tidak tegur dia. Katanya, apakah kau lupa kepada umatku? Tidak. Kata Nabi, seorang Rasul itu lebih kenal kepada umatnya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Tapi dilihat bigadri salawatihim alayya. Akan tetapi bagaimana caranya lebih dikenal sama Nabi? Lihat kadar banyak salawatnya kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi ini sangat hebat dan diantaranya memperlancar rizki agar rizki kita berkah. Masya Allah. Jadi salawat Jibril ya. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelamaan, ntar tausiahnya dikurangi. Terima kasih banyak, yang penting jamaah udah tahu dulu nih. Jazakallah khairan kasiran Nabib. Sekarang kita lanjut yang berikutnya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita berbicara masalah tentang rezeki yang berlimpah yang kedua. Ini Masya Allah. Dan harus menjadikan sosok yang satu ini seperti raja. Dan bahkan kalau tidak kejadian ini gak bisa kita lakukan, berarti katanya tanda akhir zaman sudah dekat. Wah, ini apa Ustadz Maulana, mau izin penjelasannya? Baik, izin Nabi, Masya Allah, tabarakallah. Habib dimanapun duduknya, posisinya bagus terus ya wajahnya. Masya Allah. Di sini. Sama luar biasa. Kita usah lirik ke sini Ustaz. Ustaz langsung lirik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini 21 Jumadil Akhir, pertanda insya Allah 68 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahasia yang kedua, rezeki itu bisa melimpah. Masya Allah, ketika engkau menjadikan orang tuamu bagaikan raja. Hati-hati kepada anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Maka engkau akan mendapatkan rezeki bagaikan seorang budak. Dia akan suruh jaga sama anaknya, di mamanya. Jaga anakku, jaga anakku. Aku sibuk mencari uang. Maka dia diperbudak dengan pekerjaan itu. Sementara dia memperbudak orang tuanya, maka diperbudaklah dia pada posisi rezeki bagaikan seorang budak. Tapi engkau muliakan orang tuamu, jangan Mima, khawatir pergi, tidak apa-apa. Dia muliakan orang tuanya, duduk di sini, makan apa? Maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah bagaikan rezeki seorang raja. Ingat, jasa orang tua yang melahirkan, menyebabkan kita hadir di muka bumi ini. Apalagi yang sudah mengajarkan kita kehidupan, kebaikan, kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Cara makan aja itu luar biasa loh. Maaf, cara membersihkan diri itu luar biasa. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Bahkan nanti orang tua pun akan bertanggung jawab sampai kita berumah tangga. Masya Allah, tabarakallah.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi Mas Fadli bilang, apakah ini jadi tanda akhir zaman juga? Tanda kiamat juga? Iya, tanda-tanda hari kiamat. Ketika ada seorang anak seorang orang tua melahirkan majikannya. Maka pada posisi seperti ini, maka juga bisa diartikan bahwa seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka dipendekkan umurnya. Hati-hati ketika ada anak dalam artian memperbudak orang tuanya, itu tanda akhir zaman, tanda kiamat. Kiamat kan ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Pertanda kalau ada anak yang memperbudak orang tuanya, tunggu ajalmu akan tiba. Hati-hati. Maka jangan mendurhakai orang tua. Kalau mau rezeki melimpah, maka muliakanlah. Karena kemuliaan, keberkahan dan kasih sayang Allah itu berada pada posisi dari rujukannya dari orang tua. Ridha Allah, ridha walidain. Mau dapat berkah, maka engkau akan mendapatkan berkah lewat jalur orang tua. Ingat, salah satu pintu kasih sayang Allah terbuka ketika Ka'bah terbuka, hujan turun, akad nikah berlangsung. Dan yang keempat, ketika seorang anak memandang wajah orang tuanya dan orang tuanya memandang wajahnya dengan pandangan kasih sayang, maka pada saat itu pintu rahmatnya Allah terbuka untuk kita. Maka janganlah kita berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua kita marah. Mohon restunya, mohon ridhonya. Mau pergi ke kantor. Ini anak-anak yang mau pergi ke kantor, cium tangan orang tua dulu. Mungkin kita sudah tidak tinggal lagi sama orang tua. Tidak ada salahnya kita senantiasa menelpon orang tua. Ma, izin ya, aku ada proyek nih, tolong didoain ya. Ya, itu orang tua bangga sekali. Ditempatkan orang tua itu bagikan seorang raja dengan kita minta izin, minta ridho, minta pamit, minta restunya, itu luar biasa. Kalau orang tua sudah meninggal gimana Ustaz? Orang tua sudah meninggal itu didoakan berziarah kubur. Bersedekah untuk orang tua itu sama dengan kemuliaan. Aku dapat rezeki banyak, aku mau bersedekah, saya niatkan orang tuaku. Itu tanda kemuliaan buat orang tua. Masya Allah. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Jadi nggak ada batasnya, mau orang tua itu masih ada ataupun udah nggak ada seorang, gitu ya. Kayak raja. Raja itu walaupun mangkat sudah meninggal, itu tetap dimuliakan oleh rakyatnya. Masya Allah, benar. Dan selalu diingat. Dan paling enggak kita setiap sholat 5 waktu jangan lupa kirim Al-Fatihah buat orang tua kita. Aduh, salah satu penyebab doa itu mau dijabah ketika engkau bisa berterima kasih kepada orang tuamu lewat mendoakannya. Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana, ya Allah. Sedih banget ya. Bahagia banget nih buat teman-teman semua yang lagi nonton Islam Itu Indah hari ini masih punya orang tua. Ayo berbaktilah kepada orang tua. Selagi orang tua masih ada itu pasti akan yang beda. Yang nonton anak yang ditonton ibunya sekarang cuma Ustaz Sam. Masya Allah, benar. Habib. Ibunya udah gak ada juga. Iya. Sama gitu. Udah gak ada semua. Gak ada juga, saya juga gak ada. Ya, mertua tapi gak masih ada. Tapi yang kita doain Ustaz Sam mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi yang gak ada repot. Jangan ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Kita lanjut lagi nih ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang berikutnya, saya mau ajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu. Ini ada tentang menjemput rezeki masa pandemi. Ini dia. Ini dia Agung Santoso, warga desa Klepu, kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yang menyulap limbah kayu menjadi karya yang luar biasa. Ya, miniatur kapal dalam botol. Untuk membuat satu miniatur kapal dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dan ini dia miniatur kapal pinisi dan Dewa Ruci yang diciptakan Agung. Miniatur kapal telah dijual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Amerika, Jepang, bahkan Turki. Untuk memiliki satu miniatur kapal dalam botol ini, Agung mematok harga Rp6.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Sebelum menekuni bisnis ini, dirinya sempat berjualan tempe dan kerupuk. Namun, karena kebutuhan ekonomi, Agung kemudian berinisiatif membuat miniatur kapal dalam botol. Alhamdulillah, tayangan berikut tadi sudah menjawab pertanyaan selama ini Habib Muhammad Syahab. Bagaimana caranya itu membuat yang namanya kapal dalam botol. Gimana cara masukin tuh kapal ya. Ternyata dibikin satu-satu ya, Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Bicara masalah tentang rahasia selanjutnya ini katanya ada dengan para wirausaha bahkan pedagang. Ini Masya Allah. Apa nih rahasianya Ustadz Syam? Yang calon pedagang juga nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya rahasia rezeki berlimpah, maka subhanallah dicontohkan langsung oleh manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang kepada pamannya ketika beliau masih sangat belia. Beliau ikut dengan paman beliau untuk berdagang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala skenariokan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang? Karena di dalam berdagang inilah seseorang diajarkan makna kejujuran. Di dalam berdagang inilah seseorang diajarkan makna tawakal. Coba lihat, orang-orang pergi ke pasar, mereka tidak ada jaminan bahwa barang itu akan laku hari itu, tidak ada. Tapi kenapa mereka tiap hari pergi ke pasar? Mereka datang dengan keyakinan bahwa akan ada yang laku, akan ada yang laku. Padahal nggak ada yang menjamin akan ada yang laku. Makna tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berikhtiar dan berdoa tadi. Maka subhanallah, yang ada hubungannya dengan rezeki berlimpah dan wirausaha atau perdagangan adalah kejujuran. Kenapa kejujuran? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, alaikum bisidqi. Ambillah daripada kalian kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan yang dimaksud diantaranya adalah kesuksesan seseorang. Pintu rezeki terbuka. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tadi akan mengantarkanmu ke surga. Dan engkau dicatat sebagai seorang yang siddiqa. Bukankah rezeki terbesar kita bukanlah materi. Bukankah rezeki terbesar kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Jannatul Firdaus. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dikatakan bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya para nabi dan para as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maka inilah rezeki berlimpah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membersamai para nabi Allah Subhanahu Wa Taala, membersamai para orang-orang saleh, membersamai para syuhada minas salihin. Subhanallah. Kemudian dikatakan sahabat daripada baginda Nabi SAW termasuk wirausahawan yang sangat sukses, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda. Beliau ketika ditawarkan harta, beliau mengatakan tunjukkan saja saya di mana pasar. Ketika beliau datang ke pasar, apa yang dijaga oleh baginda Abdurrahman bin Auf? Beliau menjaga reputasinya, beliau menjaga kejujurannya, beliau menjaga relasinya, beliau menjaga bagaimana kreativitasnya. Dan di antara semua tidak akan ada kesuksesan jikalau tidak dilalui dengan kejujurannya. Maka beliau menjalani wirausahanya dengan penuh kejujuran dan penuh kesabaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz Syamil. Ternyata bicara Betul. masalah tentang kejujuran ini penting banget dalam Penting berdagang. Dan bikin banget. masalahnya kita bisa jadi sukses karena kejujuran itu juga ya. Reputasi. Masya Allah, ya Allah ya Robby, ternyata ya. Li. Apa Mau Ustaz? tahu nggak? Apaan? Mau tahu nggak? Apaan? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kenapa? Mau tahu? Nih, buat semua yang di rumah pasti penasaran. Apaan sih? Ada lagi rahasia atau tips rezeki bisa melimpah. Apaan tuh Ustaz? Saya pengen tahu. Ada ini. Apaan? Ini luar biasa loh ini. Coba kasih tahu saya, kasih tahu Tapi saya. Apaan? Ustaz, ini Kenapa, kan kenapa? rahasia. Biar Kalau rahasia. rahasia itu bisik-bisik saja. Oh bisi-bisi. Iya. Oh, ini. Oh iya, apaan sih? Wah. Enak aja, nggak bisa begitulah. Masa Kenapa udah nih? dikasih Kenapa nih? rumah, terus tiba-tiba dia ngambil gitu, terus kita yang suruh bayar. Enak aja, nggak Wah. bisa dong. Apa sih? Jadi Bukan marah-marah. itu maksudnya. Emang dia siapa? Jangan Ustadz emosi Maulana. dulu. Ustadz Maulana bisikin apaan? Udah, tenang. Ya. Ustadz Maulana bisikin apaan? Iya, gini masalahnya. Nanti dia kita bahas deh. Ya. Tidak semudah itu Ustadz Maulana. Yang jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Pasti penasaran nih Bib. Permasalahan apa yang dibisikin Ustadz Maulana ke saya? Iya, Yang itu bikin dia. orang keenakan. Nah itu dia. Kita saksikan salah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.